adik-adik semua, semuanya pasti dalam keadaan sehat, amin. Amin. Berjumpa lagi dengan Kak Dana dan Kak Caca. kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua, dimanapun berada, ada di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau nyanyikan Dari Terbit Matahari. Kita mau berdoa, kita mau ambil sikap berdoa. Satu, lipat tangan, dua, tunduk kepala, tiga, tutup mata. Mari kita berdoa. Adik-adik semuanya ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, biar kami sungguh-sungguh semangat dengan senang hati memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bernyanyi memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian kita. Kita mau belajar berhitung sambil memuji Tuhan. Siapa yang udah bisa berhitung? 1 sampai 10 angkat tangan. Wah, Kak yakin semua adik-adik di rumah udah bisa. Karena semuanya anak-anak pintar. Yuk, hari ini kita mau bernyanyi 1, 2, 3. One, two, three, one, two, three. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand.
masih mau lebih lagi semangat memuji Tuhan, kita mau menyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Puji Tuhan, kita punya Allah yang besar, amin. Amin. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Amin. Yuk adik-adik semuanya, boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi, jadikan aku terang Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan kembali, bercerita tentang kehebatan Tuhan Yesus kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya siap mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak akan main-main ketika mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kembali dari kitab Injil Markus pasal yang kelima. Ayo dibuka. Injil Markus pasal 5
ayat 1 sampai 15. Kita akan baca lengkap ceritanya hari ini. Mari kita sudah ketemu semua di Bapak Ibunya atau kakak bisa tolong buka dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Yesus, lalu menyembah Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Itu ceritanya adik-adik. Kita sudah membaca ceritanya, sudah cukup jelas. Sekarang kita ulang sekali lagi. Di daerah mana itu terjadi? Di daerah Gerasa. Apa yang ada di sana? Di sana ada seorang yang kerasukan setan di daerah pekuburan. Mungkin dia ditaruh di sana karena dia sudah diikat dengan rantai, tetapi bisa diputuskan, dibelenggu, tapi belenggunya pun dihancurkan, sehingga orang-orang takut jangan-jangan dia akan membahayakan orang-orang di sekitarnya, masyarakat di sekitarnya, tetangganya, atau siapapun. Bahkan dia sendiri saja suka memukuli dirinya dengan batu. Akhirnya dia oleh masyarakat ditaruh di pekuburan. Apa yang dia lakukan setiap hari? Dia berteriak-teriak, dia memukul-mukul dirinya dengan batu. Waduh, kasihan juga ya. Tapi namanya juga orang tidak waras, orang yang kerasukan setan, orang yang gila gitu ya. Sehingga dia tidak sadar apa yang sudah dia lakukan kepada dirinya. Mungkin tubuhnya sudah luka-luka, sudah sakit, tidak ada yang merawat, bahkan dia sudah tidak pakai baju lagi. Apa yang terjadi? Suatu hari Tuhan Yesus datang ke Gerasa. Nah, ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus datang, dia berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya? Dia menyembah Tuhan Yesus. Yesus bilang kepada dia, kepada orang itu, "Hai orang jahat, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian jawab orang itu yang sedang kerasukan setan itu, dia bilang, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku," gitu. Kemudian Yesus bertanya apa kepada orang yang kerasukan setan itu, kerasukan roh jahat itu?
siapa namamu? Ada yang ingat siapa namanya? Dia bilang, namaku Legion. Karena apa? Karena rupanya roh jahat itu tidak hanya satu, tetapi mereka banyak. Kalau kita baca Legion itu biasanya berjumlah 6.000. Nah, di tempat itu sedang ada babi-babi yang jumlahnya sekitar 2.000 sedang cari makanan, dan ada penjaga-penjaganya. Kemudian roh-roh jahat itu masih minta kepada Tuhan Yesus, suruhlah kami untuk pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasuki babi-babi itu. Akhirnya Tuhan Yesus mengabulkannya, menyetujuinya, dan dia bilang, dia suruh roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Waktu itu babi-babi itu sedang di pinggir jurang, di sampingnya adalah danau. Nah, ketika roh-roh jahat itu masuk ke babi-babi yang sekitar 2.000 ekor itu, babi-babi itu lompat ke jurang dan tenggelam, akhirnya lemas dan mati. Penjaga-penjaga babi itu ketakutan, dan mereka lari ke desa, lari ke kampung, ke kota, dan menceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang-orang banyak datang melihat apa yang terjadi. Dan ketika mereka sampai di daerah itu, di tempat orang yang kerasukan setan itu, mereka melihat bahwa orang yang kerasukan setan itu, orang yang tidak waras itu, sudah duduk dan dia sudah berpakaian kembali. Maka orang-orang itu pun menjadi takut. Orang-orang yang melihat itu menjadi takut. Dia sudah waras, sudah bisa berbicara, dan dia mungkin akan pulang kepada keluarganya. Waduh, luar biasa sekali. Tuhan Yesus seorang diri bisa mengusir ribuan roh jahat. Dan roh-roh jahat juga takut kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, ketika roh-roh jahat itu melihat Tuhan Yesus, mereka takut. Mereka bilang, jangan siksa kami, jangan siksa kami. Dan mereka mohon, usirlah kami, suruhlah kami pindah kepada babi-babi itu. Dan mereka disuruh pindah ke sana. Mereka ketakutan, mereka jumlahnya ribuan, Yesus sendirian, Yesus yang menang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Waduh, luar biasa adik-adik. Kita punya Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Dari sini adik-adik tidak perlu takut kalau ada orang yang menakut-nakuti atau apapun yang menakut-nakuti adik-adik. Semua tidak boleh takut, minta pertolongan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa tolong kita semuanya. Demikian cerita firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, gerak-gerakan badan, lompat-lompat ya, lompat-lompat. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, anak-anak yang baik, berdoa dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang semakin membuat kami mengenal siapa Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus kami adalah hebat, adalah dahsyat. Roh-roh jahat pun takut kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ketika kami takut, kami mau terus percaya dan minta pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu menjaga, menyertai, dan memberkati adik-adik sekalian. Tuhan Yesus akan membawa semua anak-anaknya kepada keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Salam.